Halo guys, pernah nggak sih kalian kalau misalnya kalian bikin video, nah video kalian itu merasa nge-stuck setiap harinya. Padahal kalian itu sering banget upload setiap hari ya, bahkan sehari satu kali sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi kenapa kok nggak ada perkembangannya? Nah, di sini YouTube ngasih tahu ke teman-teman kalau misalnya solusinya buat teman-teman yang merasa kalau kontennya itu nge-stuck padahal udah upload setiap hari. Hello guys, welcome in Faris Jenong. Nah, jadi kali ini gue mau sharing ke kalian berdasarkan pengalaman gue dan juga pembelajaran dari YouTube langsung. Buat teman-teman yang mau belajar langsung aja follow IG YouTube Kreator Indonesia dan di sana banyak edukasi juga. Dan mungkin teman-teman yang belum tahu langsung aja di follow mampir ke IG-nya ya guys ya. Nah, jadi kebetulan YouTube ini langsung bilang kalau misalnya apakah saya perlu mengupload setiap saat untuk berkembang di YouTube. Nah, ini relate banget gak sih sama kita sebagai YouTuber pemula? Pastinya setiap kita mengupload video tuh seringkali kalau misalnya kok yang nonton cuma 10, yang nonton cuma 100, yang nonton cuma 50. Padahal kita udah bikin video effort dan bikin video setiap hari ya. Udah konsisten, udah komitmen, tapi kenapa nggak naik-naik, nggak. Ya begitulah pokoknya lah. Nah, pertama itu YouTube bilang kalau misalnya tidak. Jadi untuk apa jawaban dari apakah saya perlu mengupload setiap hari untuk berkembang di YouTube? Jawabannya tidak ya. Nah, nggak perlu guys, nggak perlu kalian tuh mengupload video setiap hari supaya kalian berkembang. Jawabannya itu enggak. Contohnya siapa? Kayak YouTube Milia, siapa yang nggak tahu coba? YouTube Milia, dia editornya bagus, editingnya bagus, dan juga pembawaannya juga menarik. Nah, dia itu upload tuh sehari cuma sebulan sekali apa? Tapi sekalinya upload langsung trending, damn. Nah, dan juga kalau misalnya teman-teman perhatiin kreator dengan jadwal upload yang berbeda tetap bisa sukses. Gini penjelasannya. Nah, penjelasannya itu pertama, seberapa sering kamu memposting tergantung pada channel audiens dan kamu sendiri. Nah, jadinya intinya tergantung dengan channel kamu sendiri sama audiens dan juga kamu sendiri sebagai pembawaannya. Dan juga kamu hanya kalau kamu suka banget streaming nih, mau itu live vertikal, mau live horizontal, atau posting berita dan memberikan reaksi, nah kayak reaction gitulah atas berita terbaru, mungkin proyek besarmu di bidang teknik atau animasi membutuhkan 1 bulan atau lebih untuk dikembangkan dan diproduksi. Nah, jadi kurang lebih kalau misalnya teman-teman bikin kontennya yaitu streaming atau reaction, nah itu bisa tuh ya sehari juga bisa sih sehari ya kalau reaction sama streamingnya. Cuman kalau misalnya kira-kira butuh kayak animasi 3D, apalagi kalau misalnya butuh kayak videographer dan lain yang sekiranya itu lebih mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Nah, itu nggak apa-apa. Intinya viewer kalian itu merasa nyaman dan suka ketika kalian menonton video kalian. Kalau kalian nggak jago editing, setidaknya pembawaan kalian itu bagus, pembawaan kalian itu lucu. Kalau kalian live streaming, kalau kalian bikin konten kayak aku, nah intinya apa? Edukasinya, ilmunya. Kalau masalah lucu nggak lucu kan ini bukan channel hiburan. Nah, kalau lucu nggak lucu kan ini bukan channel hiburan. Jadi kalau misalnya nggak keren videonya atau editing, ini kan bukan channel editing, tapi ini channel edukasi. Kalau kebanyakan editing, nanti yang ada malah kebanyakan editing. Nah, gitu guys ya. Apa sih ngomong apa sih? Nggak jelas banget sih. Nah, oke. Jadi intinya gitu guys ya. Nggak perlu kalian itu mengupload setiap hari ya. Setidaknya kalian itu membuat viewers kalian atau audiens kalian itu nyaman ketika kalian ditonton videonya ya. Nah, di sini juga ada juga yang bilang bereksperimenlah dengan frekuensi upload Anda sambil memantau keterlibatan audiens di YouTube Analis. Nah, jadi jangan takut teman-teman untuk bereksperimen kalau misalnya teman-teman merasa channel kalian itu udah stabil atau channel kalian itu masih nge-stuck aja. Nah, kadang kita harus survive, harus explore di mana sih kekurangan kita, di mana sih kelebihan kita. Kadang kan sesuatu hal yang baru itu, yang bagus itu, yang lebih baik itu kan harus dieksplor, digali lebih jauh. Nah, itu teman-teman perlu kayak gitu. Jika views bertambah, uji lebih banyak konten. Jika jumlahnya menurun, pertimbangan untuk memberi jeda. Nah, jadi gini, ketika kalian merasa view-nya stuck, kalian itu harus bereksperimen. Coba tahu video yang baru kalian bikin itu bisa lebih bagus, lebih banyak view-nya ya. Tapi kalau malah menurun view-nya atau pembahasan kalian malah menurun, nah itu jadi pertimbangan buat ngebahas untuk selanjutnya ya. Karena ya tandanya kalau misalnya kalian bikin video ketika kalian lagi bereksperimen tapi view-nya menurun, itu tandanya pertama video kalian itu bisa dibilang kurang menarik atau ada yang kurang, yang terakhir ya gagal eksperimennya nggak sesuai sama audiens kalian. Nah,
Selanjutnya, berpikirlah jangka panjang. Berpikirlah berkelanjutan dan selalu utamakan diri sendiri serta kesehatan mentalmu. Nah, ini kenapa kesehatan mental di sini? Karena lebih tepatnya YouTuber pemula tuh sering banget stres kan, nggak monetisasi, padahal pengen dapat cuan, pengen ini, tapi dapat dikit doang. Nah, makanya kenapa YouTube itu dijadikan ya pendapatan pasif aja sih, jangan terlalu pendapatan utama ya. Bahaya juga guys, nanti kalian itu terlalu menggantungkan hidup kalian dengan YouTube, kecuali kalau kalian itu udah besar. Nah, kenali diri sendiri dan pelajari audiensmu untuk menyesuaikan strategimu. Nah, inilah quotes dari YouTube kreator di Indonesia, dan semoga teman-teman bermanfaat dan teman-teman bisa menjadi YouTuber yang sukses untuk kedepannya ya. Gue Faris Junong, gue pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum, see you next time, bye.